وبعض الناس يشتاق إلى الجنة وشوق أهل الجنة لا يشتاق إلى ملذات الجنة بل يشتاق إلى النظر إلى وجه الله وإلى وجه حبيبه محمد المصطفى. Tapi ada sebagian manusia yang hebat, manusia-manusia yang khusus istimewa. Mereka beribadah kepada Allah, merindukan surga, tapi bukan merindukan kenikmatan makan, minum, kawin di surga. Tapi yang mereka pikirkan dan yang mereka rindukan, di surga bisa melihat zatnya Allah dan bisa melihat wajah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat di surga yang namanya Darussalam. ودار السلام هي جنات النعيم لا يدخلها أحد حتى يدخلها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Surga Darussalam ini adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak akan masuk ke dalam surga Darussalam kecuali dia akan masuk bersama Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونسأله كما جمعنا في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في دار السلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di Masjid As-Salam, mudah-mudahan Allah masukkan kita di surga As-Salam bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, para syuhada, para orang-orang saleh, para orang-orang siddiqin, dan bersama para nabi-nabi yang diutus oleh Allah. دار السلام الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Surga Darussalam adalah surga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, surga yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di hati manusia akan gambaran daripada kenikmatan di surga Darussalam. Jannatul Na'im fiha ridwanun min Allah akbar. Di dalam surga Darussalam ini ada keridhaan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika huwal fawzul kabir. Surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir yang begitu indah, yang dikatakan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Disitulah terletak di dalam surga tersebut. Wa qala subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan dipersembahkan oleh Allah surga yang indah nanti di akhirat. Jannatul Na'im fiha sayyidul mursalin was sahabatul kiram. Surga yang penuh kenikmatan itu, apa sih kenikmatan di dalamnya? Kenikmatan yang paling besar di dalam surga tersebut karena di dalamnya bersemayam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. عندما سئل سيدنا محمد بن واسع هذا من كبار الأولياء من كبار العلماء قالوا أتشتاق إلى الجنة؟ قال والله لا اشتاق إلى الجنة لأن فيها رسول الله. Ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad ibn Wasi'. Beliau ditanya, apakah engkau rindu dengan surga? Maka beliau menjawab, iya, saya rindu dengan surga. Kenapa? Karena di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بعض الناس يعبد الله لأجل الجنة لأجل الأكل والشرب والزوجات في الجنة 70 زوجة. Sebagian kita manusia yang awam beribadah kepada Allah, beramal soleh, tujuannya agar mendapatkan surga. Yang di dalam surga ada makanan yang lezat, ada minuman yang enak, ada bidadari, satu orang dapat 70 orang bidadari. وبعض الناس
يشتاق إلى الجنة وشوقا إلى الجنة لا يشتاق إلى ملذات الجنة بل يشتاق إلى النظر إلى وجه الله وإلى وجه حبيبه محمد ومصطفى. Tapi ada sebagian manusia yang hebat, manusia-manusia yang khusus, istimewa. Mereka beribadah kepada Allah, merindukan surga, tapi bukan merindukan kenikmatan makan, minum, kawin di surga. Tapi yang mereka fikirkan dan yang mereka rindukan, di surga bisa melihat zatnya Allah dan bisa melihat wajah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhbiruna wa yaqul lana idza sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Dan Nabi sudah menganjurkan kita, mengkhabarkan kita, memerintahkan kita. Kata Nabi, kalau kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Jannatun fiha ma'un wa khamrun wa labanun wa asal. Mau cari apa di surga? Minuman semua ada. Air putih ada, air dingin ada, bahkan air minuman keras pun ada, tapi tidak memabukkan. Air susu dan air-air yang lain semua ada di dalam surga. Wa fiha min al-hur al-'ain 70 zawja fi jannatin na'im. Begitu juga di dalam surga ada bidadari-bidadari yang cantik. Setiap orang dapat 70 bidadari, jatahnya masing-masing. Law kharajat ahad al-'un al-hur al-'ain wa kashafat 'an saqiha la adaa al-mashriq wal-maghrib min dhalika an-nur alladhi yakhruj min saqiha. Kalau seandainya, kata beliau, di dalam riwayat dikatakan bidadari yang ada di surga itu diturunkan di muka bumi, kemudian disuruh menyingkap sedikit daripada betisnya, maka betisnya akan memberikan cahaya dari barat sampai timur yang ada di dunia ini. Al-jannatu la fiha la ta'abun wala nasabun wala maradun wala khalas ma'ad fiha syai' min hadha min ta'ab ad-dunya. Di surga tidak ada kata-kata capek lagi, tidak ada susah lagi, tidak ada sumpek lagi, tidak ada sedih lagi di surga. Thumma la mautun wala haya khalas ma'ad fi awlad fil jannah yakfi. Tidak ada lagi istilah mati lagi di surganya Allah. Allah ja'ala hadhihi ad-dunya an na'mal likay naksab jannatin na'im. Allah jadikan dunia, Allah ciptakan dunia untuk supaya kita bercocok tanam di dunia ini untuk kita panen nanti di akhirat di surganya Allah. Allah ja'ala ad-dunya dar 'amal wa dar ibtila laysa dar jazaa. Allah jadikan dunia ini tempat untuk beramal, tempat untuk diuji, tapi bukan tempat untuk pembalasan. Pembalasan nanti di akhirat. Qala sayyidina al-Imam al-Haddad, fatuba thumma tuba liman minha tahaddar wa tallaqaha wa fi ta'ati ar-Rahman shammar. Kata seorang ulama besar, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, beruntunglah, sungguh beruntunglah orang yang berhati-hati, berwaspada terhadap dunia yang penuh dengan fitnah ini, kemudian dia menceraikan dunia, tidak cinta kepada dunia, dan dia sibukkan dirinya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafaha Sayyid al-Imam al-Haddad bi thalath kalimat. Imam al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mensifatkan dengan 3 sifat. Qal wajh dunya daniyah hadirah. Dunia itu sifatnya yang pertama adalah hina. Hawadithha kathirah. Yang kedua, kejadiannya, masalahnya banyak. Makna hawadithha min al-amradi wa min al-asqami wa min al-bala'i wa min al-ta'ab. Yang dimaksudkan dengan kejadian, masalahnya banyak adalah banyak penyakit, banyak musibah, banyak cobaan, banyak problem. Inilah dunia. Qal wa 'ishitha hagirah jalilah. Dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang hina. Laisa fid dunya na'im. Tidak ada kenikmatan di dunia. Laisa fid dunya raha.
Tidak ada santai-santai di dunia. الله قال في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dunia ini tidak tempat untuk santai-santai, bukan tempat untuk berleha-leha. Dunia ini tempat memperbagus ibadah kita, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Mulk. Allah mengatakan Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya kepada Allah? ولم يقول الله سبحانه وتعالى أكثركم عملا وإنما قال أحسنكم عملا. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan siapa yang paling bagus amalnya. قال بعض الصالحين الدنيا ساعة اجعلها طاعة. Sebagian orang-orang saleh mengatakan dunia ini hanya sesaat saja, maka jadikan yang sesaat ini untuk beribadah taat kepada Allah. هذه الدنيا إذا خرج الإنسان إلى القبر لا تنفعه لا أموال ولا زوجة ولا أولاد إلا العمل الصالح. Dan tak kala kita nanti masuk ke dalam kubur sudah mati, maka istri tidak ada manfaat, suami tidak ada manfaat, anak-anak kita tidak bisa dibawa, harta-harta kita tidak akan bisa ikut. Yang menemani kita hanya amal ibadah kita kepada Allah. هل يمكن الأولاد والزوجة أن يدخل القبر مع الذي ينتقل إلى رحمة الله؟ لا يمكن. Apakah mungkin di saat suami meninggal, istri dan anak-anak ikut masuk ke dalam kubur? Mustahil. المرأة إذا حبت زوجها بعد أن ينتقل إلى رحمة الله يمكن شهر شهرين خلاص تنساه. Kata beliau, seorang istri, ini ibu-ibu ini, kalau suaminya mati, ada yang mau ikut masuk dalam kubur sebulan, 2 bulan, mentok setahun, kata beliau, kawin lagi pasti. أين المحبة التي كانت بين الزوج والزوجة؟ خلاص. Mana yang kemarin bilang cinta-cinta mati, cinta sehidup semati? Tak ada, omong kosong semuanya. انتهت بعد الموت. خلاص انتهت بعد الموت. Setelah mati, cintanya pun habis mati juga. وبعض الزوجات إذا حبت زوجها يمكن لمدة سنة كلما تذكر زوجها تبكي بعدين تنسى. Kalau cinta, setiap saat mengenang suaminya nangis, suruh kawin lagi, tak mau kawin lagi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dapat berapa bulan sudah mencari yang lain. Artinya omongan yang sebelumnya itu hanya omong kosong saja, tidak ada kecintaan. Cintanya hanya di lisan saja, karena tidak ada orang yang mau menemani kekasihnya di dalam kuburan kecuali amal ibadah dia sendiri. وبعض النساء أسبوع خلاص تنسى زوجها. Begitu juga seorang suami di saat istrinya meninggal, tak nunggu sebulan, 2 bulan, seminggu kawin lagi. إذن لا ينفعك إلا ما قدمت من الأعمال الصالحة. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita dalam kubur. Wala suami, wala istri, wala siapapun yang bisa beri manfaat. Hanya amal yang kita persembahkan kepada Allah. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويقول اعملوا لدار لا ينفع فيه لا دينارا ولا درهما وإنما الحسنات والسيئات. Allah fil hadis al-qudsi. Naam. Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, beramallah kalian di dunia yang mumpung masih harta bermanfaat untuk persiapan di tempat yang tidak manfaat lagi harta benda kita, yaitu kuburan. لا يتنفع. هل يقول أحدهم يوم القيامة أنا أدفع مليون روبية لكي أدخل الجنة؟ مستحيل. Tak ada nanti orang di akhirat nyogok malaikat bayar 1 juta untuk masuk surga. Tak ada duit lagi di akhirat. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. Nabi mengatakan barang dagangan Allah mahal dan barang dagangan Allah adalah surganya Allah. ما هي الأعمال التي تقربنا إلى جنات النعيم؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. Apa amal yang bisa mendekatkan kita untuk masuk ke dalam surga?
yaitu menyembah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. Menjaga solat 5 waktu berjamaah. ويل لمن ترك فرض من فروض الله. Celakalah orang yang meninggalkan satu saja daripada kewajiban Allah. ويل من تأخر عن الصلاة. Celakalah orang yang suka terlambat untuk melaksanakan salat. أول ما يدخل أحدنا القبر يسأله الملائكة عن الصلاة فإن وجدت تامة قبلت وسائر الأعمال. Kalau kita masuk ke dalam kubur, yang pertama kali ditanya setelah menanyakan Tuhan kita, Nabi kita, agama kita, yang Allah tanyakan adalah bagaimana solat kita. Kalau solatnya bagus, semuanya jadi diterima oleh Allah. وإن وجدت ناقصة ردت وسائر الأعمال والعياذ بالله. Tapi kalau sebaliknya solat kita banyak kurangnya, banyak telatnya, banyak meninggalkannya, maka semua amal ibadah yang baik-baik ditolak oleh Allah. يا عباد الله نحن في دار العمل فيجب علينا أن نعمل أعمال صالحة. Wahai hamba-hamba Allah, kata beliau, harus kita sadar kita ini sekarang masih hidup di dunia tempat untuk beramal. كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة في الجنة يتحسرون عن ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها وهم وسط الجنة. Maka mumpung kesempatan masih bisa hidup di dunia tempat beramal, beramallah kita. Karena nanti jangankan di neraka, kata Nabi, di surga saja orang masih nyesal. Kenapa orang nyesal masuk surga? Bukan nyesal masuk surga, tapi mereka nyesal dulu di dunia ada waktu yang terlewatkan tanpa berzikir kepada Allah. وكذلك النساء بارك الله فيهن لا يكثرن الكلام لأن النساء أكثرهن كلام من يوم تصبح إلى أن تمسي لا تذكر الله لا تصلي على رسول الله. Ini kata beliau nasihat saya untuk para ibu-ibu, karena biasanya ibu-ibu itu suka ngomong dari pagi menjelang sore sampai malam, khatam 30 juz, si fulan disebut, si fulan disebut. Habis bicara, ngomong, gosip dan itu saja setiap hari. Ayo Bu, sibukkan lisan kita berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يمكن تجلس من بعد صلاة الفجر هي وصاحبتها يمكن إلى المغرب وهم يتكلمون ولا يتعبون من الكلام. Kalau boleh tak percaya, besok boleh dicoba dudukkan ibu-ibu sama ibu-ibu dari habis subuh, biarkan sampai maghrib, insya-Allah masih terus ngomong tak selesai-selesai. لماذا لا تشغل ذكر لسانها بذكر الله؟ Karena lisannya tidak disibukkan dengan berzikir kepada Allah. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 4 كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Kata Nabi Muhammad, ada 4 kalimat yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. ما هن يا سيدي يا رسول الله؟ Apa 4 itu ya Rasulullah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kalimat tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lebih aku cintai, kata Nabi, daripada terbitnya matahari di pagi hari. Wa qala alaihi salatu wassalam kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu juga kata Nabi, ada 2 kalimat yang ringan untuk disebut di lisan tapi berat nanti di timbangan, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. فيجب علينا بارك الله فيكم أن نجعل لنا ورد من القرآن، ورد من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ورد من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Begitu juga kita harus punya
jadwal setiap hari kita atur, ada waktu-waktu yang kita kosongkan untuk kita berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada waktu khusus untuk membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Wurdu min as-salatu 'ala an-nabi wa wurdu min al-istighfar. Begitu juga ada waktu khusus kita gunakan untuk istighfar dan waktu khusus untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sayyidina al-imam Abdurrahman bin Muhammad as-Saggaf, man lam yaj'al lahu wirdun fahuwa gird wal iyad billah. Kata Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, seorang ulama besar, wali besar di zamannya. Beliau sangat memperhatikan masalah zikir dan wirid. Kata beliau, siapa orang yang tak punya zikir, siapa orang yang tak punya wiritan setiap harinya, maka dia diumpamakan seperti kera atau monyet. Fayajib alaina an nuhafidh 'ala al-awrad. Maka dari itu kita harus jaga wirid atau zikir setiap harinya. Qala sayyidina Syekh Abi Bakr bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, man hafadha 'ala al-awqat salima min al-'ilal wal afat. Pada intinya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, orang kalau kepengen selamat di dunia ini, selamat dari penyakit, selamat dari musibah, selamat dari dosa dan kemaksiatan, haruslah sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting pandai-pandai mengatur dan menjaga waktunya. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, man sahabil akhyar hudhiya bil asrari wal anwar. Begitu juga kita harus punya teman-teman yang orang-orang soleh, teman-teman duduk orang-orang yang baik. Walaupun kita belum baik, kalau kumpul sama orang baik, kita digolongkan dan mendapatkan cahaya orang-orang yang baik. Qala al-Imam al-Haddad, al-adhkar tahtaj ila hudur al-qalb. Begitu juga wiritan, zikir yang kita istiqomahkan setiap harinya, itu memerlukan yang pertama adalah menghadirkan hati kita. Banyak orang yang berzikir, lisannya berzikir, jasadnya seperti orang zikir, tapi hatinya tidak hadir kepada Allah. Qal fa idza hadara al-qalb hasalat al-anwar wal asrar wat ta'thir fil qalb. Tak kala hadir hati kita di dalam berzikir kepada Allah, maka zikir itulah yang akan dapat memberikan efek yang baik di dalam hati dan akan memancarkan cahaya dari wajah kita. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min al-muhafizin 'ala al-awqat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir pada saat ini termasuk daripada orang-orang yang bisa mengatur waktu-waktunya. Wa nas'aluhu kama jama'ana fi Masjid As-Salam an yajma'na fi Dar As-Salam ma'a sayyidil mursalin. Dan kita memohon kepada Allah lagi, sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid As-Salam, Allah kumpulkan kita di surga Darussalam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubdhatul mukhtasarah عن الإمام عمر المبارك الذي سمانا الفقراء. هذا يعتبر جدنا السابع وهو كان في زمان الفقيه المقدم. Beliau mau menceritakan satu kisah seorang yang saleh yang bernama Umar Al-Mubarak, yang mana Umar Al-Mubarak ini termasuk daripada kakek beliau yang nomor 7. هذا الإمام عمر المبارك خرج من مدينة البيضاء إلى مكة المكرمة للحج، ثم بعد أن أكمل الحج زار النبي عليه الصلاة والسلام. Umar Al-Mubarak ini beliau tinggal di kota Baydha, di tempat beliau sendiri di Yaman, satu kampung namanya kampung kota Baydha. Kemudian Umar Al-Mubarak ini suatu hari pergi haji, pergi ke Mekah untuk berziarah juga ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فوقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بقصيدة في مدح سيدنا رسول الله وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. Kemudian beliau berziarah di makam Nabi, di depan makam Nabi beliau melantunkan syair-syair qasidah
untuk memuji Nabi Muhammad, memuji sahabat Abu Bakar dan Umar yang bersemayam kuburannya di samping makam Nabi Muhammad. فبعد أن أكمل القصيدة وإذا بشخص يقول له يا شيخ أنت ضيف اليوم عندي في البيت. Setelah beliau menyampaikan syair-syair pujiannya di makam Nabi Muhammad, tiba-tiba ada orang yang memanggil beliau untuk mengajak supaya beliau bisa makan bareng di rumahnya. أخذه إلى البيت وكان هذا الرجل من الشيعة الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله. Rupanya yang mengajak beliau ini untuk datang ke rumahnya makan di sana adalah seorang yang Syiah yang benci dengan keluarga, yang benci kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فعندما أدخله إلى البيت أخرج له سيف ومقص. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah si orang Syiah ini, bukan makanan yang dihidangkan, tapi justru orang Syiah ini mengeluarkan pisau dan gunting. فقال اختار أن أقطع رقبتك أو أقطع لسانك لأنك تمدح أبو بكر وعمر هؤلاء الفاعلين الكافرين وهو يتكلم على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. Kemudian orang Syiah ini mengunci pintu rumahnya semua, kemudian mengeluarkan pisau dan gunting tadi seraya mengatakan kepada Umar Al-Mubarak, "Ya fulan, tadi aku mendengar kau memuji-muji Nabi dan sahabat di makam Nabi. Aku tak suka kalau ada orang muji-muji sahabat Nabi. Sekarang kau pilih, aku potong lidahmu atau aku tebas kepalamu." فقال سيدنا الشيخ عمر المبارك لا بد من ذلك إذا اقطع لساني أخف. Kata beliau, tidak ada pilihan lagi. Ini tidak ada orang mau lari, tidak bisa. Ya udah, aku pilih yang paling ringan, potong lidahku saja. فقطع لسانه وأخذ الشيخ عمر المبارك لسانه إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian lidahnya dipotong sama orang Syiah tersebut. Kemudian dia membawa lidahnya yang berdarah tadi untuk berziarah lagi ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والدم يخرج من فيه. Itu darah mengalir terus di saat beliau pergi ke makam Nabi. فوقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengangkat tangannya di hadapan makam Nabi Muhammad. وتكلم بقلبه لأن لسانه مقطوع في يده. Kemudian beliau berbicara dengan Nabi di dalam hatinya karena lisannya sudah terputus. فقال يا رسول الله إنها قطعت لساني لأني مدحت أبو بكر وعمر ومدحتكم يا رسول الله. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, "Ya Rasulullah, lidahku terpotong sama orang yang tak suka dengan sahabat-sahabatmu ya Rasulullah." فأخذت الشيخ عمر المبارك سنة من النوم ورأى سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وإذا رسول الله يقول هات لسانك يا عمر، فأخذ لسانه رسول الله وضعها في فمه وقام من النوم وإذا لسانه بفمه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian beliau terus berdoa sambil memegang lidahnya yang terpotong sampai tertidur di makam Nabi. Di dalam tidurnya beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Umar, sini lidahmu aku pegang." Dipegang sama Nabi, dibalikkan lagi ke mulutnya, kemudian terbangun dari mimpi, lidahnya sudah kembali seperti semula. وضرب على ظهره وقال أنت مبارك وذريتك إلى يوم الدين. Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad mengatakan, "Kau adalah mubarak, orang yang penuh dengan keberkahan, dan semua anak keturunanmu akan diberkahi dan dijaga oleh Allah." هذه كرامة من الكرامات لأن الله أيد الأنبياء بالمعجزات وأيد الأولياء بالكرامات. Salah satu kisah karomah yang luar biasa yang dialami oleh Umar Al-Mubarak, sebagaimana Allah menguatkan nabi-nabinya dengan mukjizat, begitu juga Allah menguatkan para kekasih-kekasihnya dengan karomah. ورجع إلى البيضاء وحج في السنة الثانية وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian setelah kejadian itu Umar Al-Mubarak balik lagi ke negerinya Yaman, dan tahun berikutnya beliau pergi lagi haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأتى بقصيدة في مدح رسول الله وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وإذا بشخص يقول يا شيخ أنت ضيف عندنا اليوم في البيت. Seperti kebiasaannya di depan makam Nabi, tidak pernah beliau putus asa
tahun kemarin dipotong, hari ini tetap dia memuji Nabi Muhammad dan memuji sahabat Abu Bakar dan Umar. وإذا هو يدخل إلى نفس البيت الذي دخل فيه العام الأول. Tiba-tiba seperti tahun kemarin ada orang yang ngajak beliau lagi untuk bertamu ke rumahnya, dan ternyata sampai di sana rumahnya sama dengan rumah yang tahun kemarin. وإذا داخل البيت في قفص قرد. Tiba-tiba pas masuk ke dalam rumah yang sama ini, di dalam rumah ada kandang, di dalam kandang itu ada seekor monyet yang sedang mengamuk-ngamuk. وكلما رأى الشيخ عمر المبارك يصيح من داخل القفص. Tak kala melihat Umar Al-Mubarak ini datang, monyet yang di dalam kandang itu teriak-teriak seperti dia memaksa untuk keluar dari kandang itu. فقال هذا الولد يا شيخ أتدري من هذا الذي في القفص؟ هذا أبي أبدله الله على صورة قرد عندما قطع لسانه والعياذ بالله. Kata yang punya rumah ini bilang ke Syekh Umar, ya Syekh Umar Al-Mubarak, kau tahu tak siapa yang ada di dalam kandang itu, monyet itu siapa? Itu adalah abahku yang tahun kemarin memotong lidahmu karena kau memuji sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذكر هذه القصة الإمام الشرقي في كتابه طبقات الخواص. Imam إيش؟ الإمام الشرقي. Al-Imam As-Sa'di menceritakan kisah ini di dalam kitab beliau At-Tabaqat. Dihinakan Allah, dikutuk oleh Allah menjadi monyet tak kala dia memotong lidahnya orang yang saleh yang memuji Nabi Muhammad dan memuji sahabat Abu Bakar dan Umar. وذكرها كذلك الإمام الزبيدي في كتابه كرامات الأولياء. Begitu juga Al-Imam Az-Zubaydi dalam kitabnya kumpulan karamah-karamah para wali. وهذه القصة لها 1000 سنة من يوم حصلت. Ini kejadian sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. بعض الناس لا يصدق بكرامات الأولياء، يقول هذا لا يدخل عقلي، هذا كله كذب، هذا خرافات. قل له لا، هذه تأييد من الله. Banyak orang yang tidak percaya dengan karamah. Dia mengatakan ini cerita dongeng saja, buat-buatan saja, tidak ada istilah karamah. Padahal di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang namanya karamah, sesuatu yang di luar kebiasaan kita yang Allah berikan kepada para wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yuharib al-awliya, Allah alladhi yuharibuhu Subhanahu wa taala. Orang yang memerangi para wali-wali Allah, maka Allah langsung mengajak perang kepada mereka. Syekh Umar Al-Mubarak huwa alladhi sammana al-fuqara. Kif? Huwa alladhi sammana bihadha al-ism al-fuqara. Syekh Umar Al-Mubarak inilah memberi nama kepada keturunan-keturunannya dengan gelar Al-Faqir. Makanya beliau gelarnya, marganya Al-Faqir. وقال بعض العلماء أن الشيخ عمر المبارك يرجع نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب. Dan Umar Al-Mubarak ini yang dikisahkan tadi ini sanadnya, sanad nasabnya, keturunannya sampai kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. وهو يعتبر الجد السابع لنا من جهة الأب ومن جهة الأم. Sayyidina Umar Al-Mubarak yang diceritakan tadi itu termasuk daripada kakek beliau yang nomor 7. وليس ذلك أننا نفتخر وأننا نعجب، لا، وإنما هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى للأولياء الصالحين. Ini bukan sombong atau untuk membangga-banggakan keturunan, tidak. Ini sebagian atau sekelumit saja daripada cerita-cerita para wali-wali Allah yang menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung dan memuji Nabi Muhammad dan para sahabat, diberikan kekuatan dan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-Imam al-Haddad, la taghtar bin-nasab fa inna Allah Subhanahu wa taala wada'a Abu Jahl wa rafa'a Sayyidina Salman al-Farisi wa Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena Imam Al-Haddad, ulama mengatakan jangan pernah membangga-banggakan nasab keturunan kita. Kita lihat Abu Jahal, dia keturunan orang Quraisy yang ternama, tapi tempatnya di nerakanya Allah. Tapi sahabat Nabi Salman Al-Farisi, orang Paris, orang Persia, bukan orang-orang Quraisy, tapi diangkat derajatnya di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa an'am alaihi waffiqna lil khair وعنا عليه بارك لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذه الجلسة المباركة ونسألك أن كما جمعتنا في مسجد السلام أن تجمعنا بسيدنا محمد في دار السلام يا أرحم الراحمين يا عزيز يا عليم
إنا وقفنا تحت الباب وأنت رب الأرباب فافتح لنا الأبواب يا رب العالمين. اللهم امطر علينا في هذه الساعات مطر الرحمات والسعادات والبشارات يا أرحم الراحمين. لا تجعلنا من الأشقياء، اجعلنا من السعداء. بارك في أوقاتنا، بارك في أولادنا، بارك في زوجاتنا، بارك في أعمالنا. اجعل أعمالنا مقبولة، اجعل أعمالنا مقبولة. يا من وفقتنا اقبلنا على ما فينا. اللهم انظر إلى صحائفنا بدل ما فيها من السيئات إلى حسنات تامات موصلات. اجعل هذه القلوب ممتلئة بالإيمان. املأ هذه القلوب بالمحبة لسيد الأكوان. املأ هذه القلوب بمحبة آل بيت رسول الله. املأ هذه القلوب بمحبة الصحابة والأولياء. اللهم إنك كما جمعتنا فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم كما جمعتنا فانفعنا. اللهم كما جمعتنا فانفعنا. اللهم كما جمعتنا فانفعنا. اجعل اللهم إنا ذكرناك وذكرنا حبيبك المصطفى وذكرنا الأولياء والصالحين. فانزل علينا الرحمات وانزل علينا العطايا والبركات. اللهم اقض حاجات الحاضرين والحاضرات. اللهم من كانت له حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فاقضها بوجاهة نبينا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. يا أحمد يا محمد يا أبا القاسم إنا نتوجه إليك ونتوسل إليك في قضاء حوائج الحاضرين فتشفعوا فينا. اللهم شفع حبيبنا محمد فينا. اللهم شفع سيدنا وقرة أعيننا فينا. اللهم اجعلنا معه في الفردوس الأعلى. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم حققنا بحقائق لا إله إلا الله. اللهم احشرنا ودخلنا الجنة مع أهل لا إله إلا الله وأنت راضي عنا في خير لطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa-doa beliau dikabulkan Allah. Itu saja yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan barokah. Karena beliau dari bandara langsung ke Mujahid Podomoro, langsung ke sini. Malam ini mau istirahat. Mudah-mudahan